Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita sudah ditemani oleh Bapak Rinto Setiawan selaku Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan juga Bapak Sujono selaku pemerhati kebijakan pajak dan juga UMKM sekaligus anggota IWPI saat ini. Nah, selamat datang Pak Rinto dan juga Pak Sujono, selamat bergabung. Iya, Mbak. Selamat siang. Ya. Untuk episode kali ini materinya akan disampaikan oleh Pak Rinto ya Pak ya. Seperti biasa kita akan berikan waktu terlebih dahulu untuk Pak Rinto menyampaikan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ziza. Ya, kali ini kita akan lagi-lagi membedah Peraturan Menteri Keuangan yang baru, Mbak, yaitu PMK 44 tahun 2026. Ya, kita fokus di dalam aturan terkait pengaturan kuasa dari wajib pajak, yaitu kuasa pihak lain yang diatur dalam PMK tersebut harus memiliki SKT atau surat keterangan terdaftar. Ini saya langsung materinya. Mbak, PMK 44 tahun 2026, pembatasan hak pemegang saham dan wajib pajak badan. Ketika Menteri Keuangan mengendalikan pembelaan, siapa yang menanggung akibatnya. Ini Mbak, ini kalau perusahaan atau PT itu hierarkinya seperti ini Mbak Ziza. Ada pemegang saham, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan kuasa perseroan. Ini yang kuasa maksudnya mewakili dari wajib pajak badan tersebut, Mbak Ziza. Nah, di pihak sebelah kanan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, itu ada Menteri Keuangan sebagai atasannya. Nah, ini sangat ironi, karena pihak dalam tanda kutip lawan itu malah mengatur yang pihak sebelah sini. Seperti itu, Mbak Ziza. Nah, ini berdasarkan kajian resmi Ikatan Wajib Pajak Indonesia atas potensi pelanggaran hak perseroan dan putusan MK nomor 63 tahun 2017. Ini Mbak. PMK 44 2026 telah mengubah administrasi menjadi syarat konstitutif. Nah, ini wajib pajak. Nah, ini harus mendaftar, ini ya, kuasanya harus mendapatkan surat keterangan terdaftar, segel kementerian. Ini pasal 3 ayat 4 dan 5 mewajibkan pihak lain memiliki SKT dan terdaftar di sistem DJP untuk diakui memiliki kompetensi hukum. Nah, ini konteks aturan ditetapkan pada 22 Juni 2026 secara resmi menggantikan regulasi PMK 229 2014. Nah, ini yang diputuskan di dalam MK tadi, Mbak Ziza, itu adalah PMK ini, Mbak, yang di JR di MK, Mbak. Terkait ada PMK 229 2014 ini. Jadi ini wajib pajak, segel kementerian, baru kuasa perseroan. Peraturan ini tidak hanya mengatur bentuk surat kuasa, melainkan secara aktif mendikte siapa yang diakui kompeten, menggeser kekuatan dari kepercayaan direksi menjadi izin menteri. Apakah kompetensi berasal dari pengetahuan atau izin negara? Ini, Mbak. Pendidikan, perpajakan, dan brevet, plus pengalaman puluhan tahun, plus pemahaman transaksi perusahaan, plus kepercayaan penuh direksi, bisa jadi sama dengan tidak kompeten jika tanpa SKT dari Menteri Keuangan. Surat keterangan terdaftar SKT tidak menciptakan pengetahuan. SKT semata-mata adalah instrumen administratif. Kompetensi sejati dibuktikan melalui keahlian dan rekam jejak, bukan bergantung pada izin dari pihak yang menaungi lawan wajib pajak. Negara mengambil kendali pemilihan, wajib pajak menelan seluruh resiko. Kendali Menteri Keuangan menentukan syarat siapa yang dianggap kompeten, memegang otoritas penerbitan surat keterangan terdaftar, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kuasa, berwenang membekukan atau mencabut legalitas kuasa. Beban wajib pajak. Nah, ini pasal 2 ayat 3. Wajib pajak tetap bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan hak dan kewajiban. Membayar penuh pokok pajak, sanksi, bunga, dan denda. Menanggung risiko penagihan. Kerugian operasional, menelan seluruh finansial dari kegagalan pembelaan. Menteri menguasai pilihan kuasa, tetapi seluruh risiko ditimpakan secara sepihak kepada wajib pajak. Hak menunjuk kuasa merupakan mandat Undang-Undang Perseroan, bukan pemberian menteri. Ini, Mbak, rantai legitimasi Undang-Undang 40 tahun 2007,
Pemegang saham memiliki hak suara, RUPS forum pengambilan keputusan tertinggi, mengangkat direksi, direksi mewakili perseroan dalam dan luar pengadilan. Nah, direksi berwenang memilih dan menunjuk kuasa untuk perbuatan hukum tertentu. Hak memilih orang kepercayaan untuk membela perusahaan berasal dari kedudukan direksi sebagai organ hukum mutlak dilindungi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembatasan kuasa memicu reaksi berantai terhadap nilai ekonomi pemegang saham. Nih, pembatasan kuasa, direksi kehilangan hak menunjuk pembela terbaik, kegagalan pembelaan, terbit ketetapan pajak yang tidak benar atau berlebihan, guncangan finansial, tergerusnya aset modal dan laba ditahan perseroan, kerugian pemegang saham, penurunan dividen, jatuhnya nilai saham, hingga ancaman kebangkrutan. Pemegang saham bukan sekedar penonton, mereka adalah pihak yang paling dirugikan ketika negara membatasi siapa yang berhak mempertahankan harta perusahaan. Wasit sekaligus pengatur strategi lawan. Benturan posisi kelembagaan, ini Menteri Keuangan, ini Direktur Jenderal Pajak, ada anak buahnya lagi pemeriksa pajak, ya, tugasnya memeriksa dan menetapkan pajak wajib pajak. Ya. Patutkah atasan struktural dari pihak yang memeriksa wajib pajak juga menjadi penentu tunggal atas siapa yang diizinkan mendampingi wajib pajak menghadapi pemeriksaan tersebut? Nah, ini mengendalikan SKT, menentukan legalitas kuasa, tugas mendampingi wajib pajak menghadapi DJP. Peringatan Mahkamah Konstitusi, batas tegas kewenangan Menteri, area sah, delegasi konstitusional. Menurut putusan MK 63 tahun 2017, delegasi kepada peraturan Menteri hanya dibenarkan untuk materi yang bersifat teknis administratif. Ini, Mbak. Jadi inti putusan MK tadi, putusan MK 63 2017 adalah peraturan Menteri hanya dibenarkan untuk sesuatu yang bersifat teknis dan administratif. Area terlarang, offset, over capacity of power. Peraturan tingkat menteri dilarang membatasi hak warga negara, memperluas kewajiban, atau merugikan hak wajib pajak dalam memilih kuasa yang dipercayanya. Menteri tidak boleh masuk ke ranah materi substantif. Menguji PMK 2026, pencatatan administrasi atau izin terselubung. Ini administrasi murni sesuai konstitusi, mengatur format baku surat kuasa, mencatat identitas pemberi dan penerima kuasa, menetapkan masa berlaku surat kuasa, mencatat pendaftaran di sistem internal DJP. Intervensi substantif melanggar konstitusi, mendikte pihak yang dianggap memiliki kompetensi, menjadikan SKT sebagai syarat mutlak, tanpa SKT dilarang menjadi kuasa. Memberi kewenangan pada menteri untuk membekukan atau mencabut hak kuasa. Kesimpulan, melalui PMK 44 2026, SKT telah bermutasi dari sekedar pencatatan administratif menjadi izin konstitutif negara yang merampas hak prerogatif wajib pajak. Nih, pelampuan kewenangan, regulatory overreach. Menteri Keuangan berpotensi offset karena mengubah prosedur pendaftaran menjadi sumber lahirnya hak. Menutup akses bagi ahli-ahli, ahli hukum, ahli akuntansi, dan ahli industri yang memiliki pengetahuan spesifik dan sebenarnya dipandang kompeten oleh direksi. Yang ketiga adalah menciptakan ketergantungan struktural yang tidak sehat. Kuasa wajib pajak dengan kementerian yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak. Paradoks keadilan, dua prinsip pertanggungjawaban yang dilanggar. Yang sebelah kiri ini no liability without meaningful authority. Konteks Undang-Undang Perseroan membebankan pelindungan aset sepenuhnya di pundak direksi. Pelanggaran adalah hal yang tidak adil, membebankan tanggung jawab penuh pada direksi jika negara tidak memberikan kewenangan yang utuh untuk memilih pembela terbaik. No control without liability. Konteks PMK memberi Menteri Keuangan kendali penuh atas siapa yang boleh bertindak sebagai kuasa. Pelanggaran tidak patut secara hukum maupun etika bagi negara untuk mengambil alih kendali pembelaan tanpa ikut menanggung akibat finansial dari kegagalan pembelaan tersebut. Jika Menteri Keuangan mengambil alih kendali pembelaan wajib pajak dengan membatasi siapa yang boleh menjadi kuasa, apakah Menteri Keuangan juga bersedia menanggung pajak dan kerugian perusahaan jika pembatasan tersebut menyebabkan kegagalan pembelaan? Fakta hukum tidak. Negara mengambil kontrol tetapi menyerahkan seluruh risiko kepada rakyat. Nih, 3 persoalan konstitusional PMK 44, batu uji hukum, persoalan materi, muatan, over capacity. Syarat SKT telah melampaui batas pengaturan teknis administratif dan bertransformasi menjadi pembatasan hak perlindungan harta benda, pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan
proporsionalitas. Tujuan menjamin kompetensi dapat dicapai dengan cara yang lebih proporsional, sertifikasi, keahlian, ijazah, tanggung jawab renteng, tanpa harus dimonopoli keabsahannya oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga adalah persoalan kelembagaan atau konflik struktural. Menempatkan regulator yang membawai pihak pemeriksa DJP sekaligus sebagai penilai kompetensi kuasa lawan merusak kepastian hukum yang adil, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Posisi resmi Ikatan Wajib Pajak Indonesia, kami mendukung penetapan standar kompetensi yang objektif, integritas dan akuntabilitas profesional kuasa hukum, ketertiban administrasi perpajakan, perlindungan wajib pajak dari praktek kuasa yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kami menolak monopoli penentuan keabsahan kompetensi secara sepihak oleh Menteri Keuangan, izin negara atau SKT sebagai syarat mutlak yang membatalkan keahlian nyata, dan pembatasan hak otonomi dan prerogatif direksi. Kami menolak juga regulasi yang melawan semangat putusan MK 63 tahun 2017. Kompetensi kuasa boleh diverifikasi, tetapi hak wajib pajak untuk memilih orang kepercayaannya tidak boleh diambil alih. Ini 5 tuntutan dan rekomendasi IWPI. Evaluasi pasal 3 ayat 4 dan 5, kembalikan fungsi SKT sebagai pencatatan administratif murni, bukan izin konstitutif. Yang kedua, hormati putusan MK 63 tahun 2017. Batasi aturan pada level teknis administratif. Hentikan pembatasan hak warga negara. 3. Akui otonomi perseroan. Kembalikan ruang prerogatif direksi sesuai Undang-Undang PT dalam menunjuk pihak yang dinilai kompeten. 4. Pisahkan regulator dari penilai. Otoritas penilai kompetensi semestinya dimonopoli oleh kementerian yang tidak semestinya dimonopoli oleh kementerian yang menaungi DJP. 5. Buka ruang pengujian hukum. Mendorong judicial review terhadap aturan di bawah undang-undang yang melampaui batas kewenangannya. Jangan ambil alih hak memilih kuasa jika tidak bersedia menanggung akibatnya. Terima kasih, Mbak Ziza. Oke. Nah, Pak, berarti kan, terkait MK ini, persoalannya bukan hanya menyangkut administrasi perpajakan ya, melainkan udah menyentuh isu konstitusional mengenai hak warga negara. Nah, menurut Iya. Bapak sendiri itu mengapa sih, Pak, pemerintah itu memilih membatasi kuasa pembelaan, alih-alih memberikan perluasan untuk hak pembelaan itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya seperti ini, Mbak Ziza. Ini Menteri Keuangan ini tidak paham hak dan kewajiban. Jadi mungkin harus belajar Pancasila dulu, Mbak. Jadi adanya hak, ya itu kan melekat padanya suatu kepemilikan, Mbak Ziza. Adanya hak itu adalah melekat adanya suatu kepemilikan. Misalnya kalau perusahaan tadi dibuktikan dengan pemegang saham. Buktinya apa? Yaitu ini kan lembar sahamnya atau bukti kepemilikannya dibuktikan dengan apa lembar saham dan lain sebagainya. Lah, apabila Menteri Keuangan merasa memiliki hak, nah, maka harus menanggung juga kewajiban. Seperti itu, Mbak Liza. Makanya tadi di konteks tadi, kalau haknya itu memang mau mengatur seperti itu, ya kewajibannya harus berani menanggung seluruh tagihan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pajak. Seperti itu, Mbak Liza. Nah, untuk Pak Sujono bagaimana nih, Pak, komentarnya, Pak? Wah, ini bagus ini. Ini materi tadi itu luar biasa. Tadi saya ada bicara, tapi ya tidak selengkap yang Pak Parinto jelaskan ya. Saya lebih ke tataran teknis. Tapi jadi begini, Pak Rinto. Benar yang dibilang Pak Rinto. Kalau dia ikut campur mengintervensi tentang kuasa wajib pajak, artinya kan kuasa wajib pajak yang dia tentukan harus menang dong, betul Iya. kan? Karena kita sebagai direktur, kita kalau pilih orang kan pilih mau yang menang. Betul, Pak. Betul, Oh, Pak. sekarang dia bilang oke, kamu nggak usah pilih, saya yang seleksi melalui SKT. Iya. Berarti kan dia harus menjamin kepada direktur, pilihan saya itu pasti menang. Oke. Nanti kalau kalah, ya udah kamu nggak usah bayar. Kan harus begitu. Iya. Ya nggak? Ya. Ini kan sesuai materi Bapak ya kan? Iya. Jadi ini peraturan yang sangat aneh. Iya. Bukankah kalau saya sebagai Menteri Keuangan, orang yang kamu pilih itu orang yang bodoh, bukankah saya makin senang? Karena kan saya makin peluang untuk menang kan, sebagai menteri kan, sebagai DJP kan? Iya, betul, Pak. Ya, harus dibuka. Saya ingin mengkritik ya. Kenapa PMK ini dibuat? Ya kan? Sebenarnya PMK ini dibuat ini gara-gara Parinto ini. Loh, kok salah saya? Ya kan? Parinto bilang, loh, Pak Jono kok bilang salah saya ini?
Iya, Pak Rinto ini kan selalu menyamar sebagai karyawan dadakan, Eh. ya kan? Pak Rinto kan sering masuk, Iya. mengaku-ngaku karyawan. Peraturan Bukan ini mengaku dibuat, karyawan, Pak. Memang karyawan beneran, Pak. Kan ada bukti potongnya. ya itu, tapi kan bisa di banyak perusahaan loh, Bapak karyawan loh. Kan, Sekarang ada pejabat yang sampai 47 jabatannya, Pak. Ada pejabat juga, Pak. oh gitu ya. Juga kan, Pak? Jadi peraturan ini dibuat untuk menghadang Pak Rinto. Jangan lagi menjadi karyawan dadakan. Jadi ini peraturan ini ditujukan kepada Bapak ini. Karena sering menyaru-nyaru sebagai karyawan. Nanti bulan ini di PTA sebagai karyawan, kasih bupot. Bulan depan karyawan B, bulan depan karyawan C. Jadi peraturan menteri ini kesal ini. Ini Pak Rinto ini kok bisa loncat-loncat. Udahlah saya batasi pakai SKT. Nggak bisa bergerak Bapak. Gitu loh Pak. Ya. Jadi SKT ini kan berlaku di tingkat administratif kantor pajak. Tidak berlaku di pengadilan. Jadi selama kita berurusan dengan DJP di kantor pajak, itu SKT berlaku. Berarti berlaku sampai apa? Sampai tingkat keberatan. Ya, kalau sudah banding, SKT itu nggak perlu lagi. Kalau sudah sampai banding atau ikatan, itu nanti kita pakai IKH, Pak. Iya. Jadi dia bilang selama Anda di kantor saya, kamu harus ikut ketentuan saya, yaitu pakai SKT. Lah, ini Pak Rinto kan sebagai ketua IWPI, keluarkan peraturan bukan PMK ya, peraturan apa? Peraturan ketua IWPI. Jadi kalau Anda mau memeriksa saya ke rumah saya, ikut peraturan saya. Ya kalau kan Anda tidak mau menerima karyawan saya, ya jangan periksa saya. Bisa nggak begitu? Kira-kira. Enggak, nanti kita akan ke depan, Pak Sujono, Mbak Aziza, kita ke depan IWPI juga akan mengeluarkan peraturan. Bahwa nanti pemeriksa pajak juga harus mendapatkan izin dari ketua IWPI gitu loh, Pak. Sama, biar seimbang gitu, Pak. Oh ya, boleh juga ya. Atau begini Pak, selain itu bisa begini. Sekarang kan saya tidak boleh mewakilkan kepada karyawan untuk menghadapi fiskus. Oke, kalau memang begitu, suruh kepala KPP turun aja jadi pemeriksa. Iya. Saya nggak pakai karyawan, saya direktur langsung berhadapan dengan kamu. Kita bos berhadapan dengan bos. Kamu jangan menugaskan anggota. Karena kan melarang saya menugaskan anggota kan. Berarti kamu turun sendiri, saya pun turun sendiri. Boleh nggak begitu? Ya, namanya mereka buat aturan sesuka-suka, ya kita dari IWP akan buat aturan juga, nggak masalah tuh Pak Sujono. Kan kita sebagai pemilik kedaulatan, seperti itu Pak. Tambahkan Pak, kalau memang saya tidak boleh menyuruh karyawan pajak saya, Bapak juga dilarang menggunakan tim pemeriksa. Bapak turun sendiri aja. Bukan hanya kepala KPP Pak, langsung Direktur Jenderal Pajak Pak. Oh iya, Direktur Jenderal Pajak. Boleh. Iya. Karena KPP masih anak buah ya Pak ya? Iya, masih anak buah Pak. Oh berarti di Jen Pajak harus turun langsung ya berhadapan dengan direktur ya? Iya Pak, malah enak Pak, begitu. malah bagus itu Pak ya. Nah, jadi udah sama-sama kita nggak usah suruh karyawan. Kita yuk langsung berhadapan dengan saya aja. Kalau memang tak boleh ada menugasi kan. Karena saya mana mau saya tugasi orang dan orang ini harus seizin kamu menggunakan SKT kan. Iya, betul. Jadi kan ibaratnya ini belum bertanding kaki tangan saya sudah diikat. Oke, Pak Sujono, Pak Rinto, terima kasih banyak untuk episode kali ini, luar biasa sekali. Ini nanti juga akan ada podcast dari Pak Sujono juga ya Pak ya, yang membahas tentang PMK nomor 44 ini. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Pak Sujono, terima kasih Pak Rinto. Ya, terima kasih Mbak.